Assalamualaikum Kang Bro, selamat pagi. Kali ini Honda Suprafit, bodinya C70. Ini kemarin melakukan penggantian saklar holder kiri kanan sudah selesai terpasang, dan sekarang tinggal setting bagian karburator. Di sini juga melakukan penggantian karbu Kang Bro. Sebelumnya menggunakan karbu tipe PE juga, namun menggunakan ukuran 28. Nah, sekarang diganti menggunakan ukuran yang 24. Ini posisi sudah saya pasang namun belum saya coba nyalakan ya. Ini pertama kali mau saya nyalakan. Nah, sebelumnya kita buka dulu untuk businya ya, nanti kita lihat dan kita bersihkan businya, karena kemarin sisa atau terakhir dari pemakaian karbu yang berventuri, karbu PE yang berventuri 28. Nah, sekarang kita mau pakai yang 24 dan kita belum coba setting, baru mau dipasang dulu, dan nanti kita lihat ya untuk nyalanya seperti apa, di bawah jalan kayak apa. Kalau memang sudah pas, tidak perlu dilakukan penyetingan, tapi kalau dirasa belum enak, kita akan lakukan setting ulang. Jadi kondisi karbu baru pun harus disesuaikan ya dengan kebutuhan mesinnya. Ini untuk basic mesin Suprafit lama ya. Dan untuk bagian piston sudah dibesarkan atau sudah di bore up. Jadi penggunaan karbu pun di up lagi ukurannya. Kemarin malah gede banget ya untuk PE28, dan itu banyak bensin yang terbuang. Dan sekarang digunakan ke ukuran yang lebih kecil, PE24. Kita akan coba nanti hasilnya kayak apa. Sekarang kita buka dulu untuk businya ya. Kita cek sisa pembakaran, hasil pembakaran kemarin waktu masih menggunakan karbu PE28. Wah, hitam pekat. Ini kita bersihkan dulu Kang Bro, baru kita pasang kembali ya. Nanti kita lihat hasil pembakaran setelah menggunakan karbu ini ya. Kita bersihkan dulu. Oke, ini sudah kita bersihkan. Kita kembali pasang. Baik Kang Bro, untuk karburator PE ini sebenarnya karburator untuk tipe motor 2 tak. Nah, di sini ada beberapa saluran ya. Ini saluran masuk untuk oli samping. Ini kita buntu ya. Kita buntu karena kalau tidak kita tutup nanti akan ada udara yang masuk. Berhubung oli samping tidak digunakan di motor 4 tak, untuk saluran ini kita tutup. Kemudian ada lagi satu, ini juga kita tutup yang sebelah kiri sini. Ya. Ini. Jadi setelah di belakang skep sini yang mau masuk ke venturi, ke manifold, itu tidak ada boleh udara luar masuk Kang Bro. Oh maaf, ini yang sebelah belakang ini ya, yang kecil, selang kecil ini. Kalau yang ini selang hawa, selang pernapasan. Ini sudah saya tutup, dan di sini juga sudah saya tutup menggunakan gotri. Oke ya, semua sudah rapat. Sekarang kita coba nyalakan.
Oke ya, untuk setelan angin juga belum saya apa-apakan Kang Bro, masih apa adanya ya. Nah ini untuk hidup tadi harus dicuk dulu. Kemungkinan untuk ukuran pilot jet masih kurang besar bisa jadi. Tapi kita coba setting dulu di setelan udaranya ini ya. Kita setting, kita cari langsam yang pas, dan nanti kita coba geber-geber. Oke, kita coba putar ke kanan. Oh, ini untuk gasnya kita besarkan dikit. Oke, dia bereaksi. Oke, saya matikan. Sepertinya dari gas-gasannya ya, dibandingkan dengan kemarin yang berukuran 28, masih mendingan yang ini Kang Bro. Karena kemarin untuk yang ukuran 28 itu banyak bensin yang terbuang, dan buktinya untuk bagian busi tadi terlihat hitam pekat ya. Nah ini saya coba jalan dulu ya, nanti kalau putaran menengah ke atas bermasalah kita akan buka kembali untuk karburatornya. Tapi jika putaran tengah sampai putaran atas itu oke dan enak buat dibawa jalan, kemungkinan saya tidak perlu melakukan setting ulang lagi. Tinggal pengaturan di start awal, kalau masih susah untuk dihidupkan kita juga perlu setting ulang di bagian pilot jetnya. Nah ini saya coba jalan dulu ya. Oke Kang Bro, saya sudah coba buat jalan ya. Kacau Kang Bro, berbet. Langsung saja kita buka untuk karburatornya, kita setting ulang. Sekalian kita cek ulang kembali ya untuk businya. Masih hitam pekat Kang Bro. Sepertinya untuk putaran menengah ke atas ini masih keborosan ya, berbet, masih kebanyakan bahan bakar. Oke, langsung kita bongkar untuk karbonnya. Untuk ukuran main jet ini di angka 110. Sebenarnya belum terlalu besar ya, cuma ini mesin tidak mau Kang Bro. Untuk settingan segini masih terlalu banyak, masih kebanyakan. Kemudian untuk pilot jetnya ukuran 35, ini juga nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi ukuran bawaan ya untuk pilot jet dan main jet ini sebenarnya nggak terlalu besar untuk PE24, tapi di motor ini masih over ternyata Kang Bro.
Nah, Kang Bro bayangkan kemarin waktu menggunakan yang PE28 ini, borosnya kayak apa ini, bayangin. Nah, ini ya perbandingan dari Venturinya, lumayan jauh. Yang 24 aja masih keborosan, apalagi pakai yang ini. Ya, saya coba kecilin dulu untuk main jetnya ya. Kita cari ukuran yang di bawah ini. Oke Kang Bro, karena kendala untuk karburator ini saat putaran menengah ke atas itu berebet parah, itu tandanya suplai bahan bakar terlalu banyak. Tadi juga sudah kita cek melalui businya ya, businya masih hitam pekat. Nah, untuk cara penyetingan, jika terjadi kendala putaran menengah ke atas itu terlalu berebet, ini kesimpulannya motor terlalu banyak suplai bahan bakarnya Kang Bro. Maka kita akan setting di bagian main jet ini. Ini dengan ukuran 110, sebenarnya untuk ukuran karbu P ini belum terlalu besar, tidak terlalu besar untuk 110 sebenarnya Kang Bro. Tapi untuk mesin ini tidak terlalu banyak masih ya suplainya. Jadi kita akan turunkan ke ukuran yang lebih kecil. Di sini saya punya bekas repar kit ya, bekas repar kit saya kumpulkan, dan di sini saya sudah menemukan untuk ukuran main jet yang lebih kecil dari awal, ukurannya itu lebih kecil. Susah fokus. Oke, enggak Pak, sakit dicopot niku. Jebule bisa dicopot ki jarku tak galeng gemen. Oh nggih. Dilas malah siki dadi kepenaken. Oke Kang Bro, untuk ukuran yang ini lebih kecil dari yang ini. Nanti kita coba pasang ya. Nah, berikutnya perhatikan pula untuk bagian setelan jarum skepnya. Ya, untuk setelan klipnya tadi berada di posisi strip 3 dari atas. Ini kita geser saja ke strip yang nomor 2. Ya, dengan penggunaan nanti kita ganti pula untuk bagian main jetnya. Nah, ini kita lepas. Kita geser di angka 2. Seperti ini. Oke, kemudian untuk bagian main jetnya, nah ini yang bawaan ini bisa kita lepas. Ini tadi sudah saya kendorkan. Oke ya, ini kita taruh, kita pasang yang ini. Agak beda panjangnya Kang Bro, tapi nggak apa-apa, untuk beratnya sama, lubangnya lebih kecil dari yang tadi. Nah, selanjutnya langsung kita pasang ya. Untuk pilot jet kita belum merubah apa-apa ya. Nanti kalau misal pagi hari dinyalakan susah, baru kita setting pula di bagian main pilot jetnya. Sebenarnya sih masih cukup mudah ya untuk dinyalakan, belum terlalu susah. Kemungkinan nggak diganti nggak apa-apa. Kita mainkan dulu di bagian main jet dan setelan jarum skepnya, klip jarum skepnya. Oke, kita langsung pasang kembali untuk pilot jet. Jadi untuk proses setting karbu itu harus telaten Kang Bro, sabar. Kita melakukan setting di bagian tertentu, kita coba. Nanti kalau nggak pas kita kombinasikan dengan penyetelan baut udaranya. Dites posisi saat berhenti, netral, sama di bawah jalan itu biasanya ada perbedaan. Saat setting posisi netral atau diam itu enak, tapi tetap harus di bawah jalan kayak apa. Kalau di bawah jalan masih nggak enak ya, itu namanya belum ketemu settingannya. Oke Kang Bro, ini terlalu panjang ya. Ini akan kita samakan posisi panjangnya ya. Kita gerinda dulu untuk bagian main jetnya ini tadi. Ini kepanjangan ini kepunyaan apa nih, nggak paham ya. Tapi untuk lubangnya ini lebih kecil dari yang ini. Kemudian beratnya sama, bisa masuk. Nah, kita sama panjang kita ukur kembali, kita bikin sama panjang ya, kita potong menggunakan gerinda. Oke ya. Untuk proses pemotongannya saya skip saja, nanti tinggal kita setting di motor. Oke Kang Bro, tadi saya sudah berusaha mau
pembuat untuk panjang dari mindset ini supaya sama dengan mindset yang awal tadi dengan ini. Tapi ternyata setelah saya gerinda Kang Bro, kalau dari luar kan ini posisinya masih kecil tadi ya, termasuk lubangnya kecil. Tapi begitu saya potong dalamnya segede ini. Jadi kerompong dalamannya ya, saya malah baru tahu ini. Nah ini kan masih kecil. Nih yang posisi luar ini masih kecil di sini nih. Tapi habis yang di bawahnya ini langsung plong seperti ini. Berarti yang lubang kecil itu cuma di bagian ujungnya saja Kang Bro. Dan ini gagal. Dan dengan sangat terpaksa ya, karena saya cari untuk model karbu PE untuk mindsetnya saya tidak punya stok. Dan kebetulan untuk karburator ini karena belinya itu di toko online dan mungkin pemilik motor beli yang kualitas biasa, jadi nggak ada set dari pilot jet dan mindsetnya ya. Kalau yang agak bermerek itu ada untuk pilot jet dan mindset, bervariasi dari ukuran berapa bisa untuk proses penyetingan Kang Bro. Karena ini nggak ada untuk stok mindset yang lain, jadi dengan sangat terpaksa saya akan gunakan ini. Kita sumbat pakai serabut kabel Kang Bro. Saya gunakan serabut kabel 2 lembar, 2 helai ya, karena lubangnya ini masih cukup besar ya. Terbukti konsumsi bahan bakarnya itu masih terlalu banyak. Maksudnya kapasitas mesin ukuran segini dengan ukuran mindset seperti ini masih terlalu besar. Jadi kita ganjel saja menggunakan serabut. Sebaiknya diganti ya kalau ada Kang Bro, ukuran mindset yang sesuai, kemudian ukurannya lebih kecil ya. Karena nggak ada ya, ini saya tunjukkan ya. Yang jelas intinya untuk ukuran mindset ini diturunkan, diperkecil seperti itu. Oke, kita coba 2 serabut kabel ya, kita langsung pasang saja. Oke, kemudian untuk serabutnya biar enggak ikut ke bawah, ini dijepit ya nanti ya, ikut didrat ya. Oke, saya potong dulu. Biar nggak lepas, ini dijepit ya. Oke ya, ini kita kasih 2 lembar. Nanti kalau jadi terlalu irit atau kurang, maksudnya kebesaran untuk proses pengganjalannya ini, nanti kita lepas lagi Kang Bro, kita pakai 1 lembar, kita coba lagi ya gitu ya. Sekarang kita pasang untuk mangkok karbunya, kita baut. Jadi untuk merek karbu PE yang saya bilang agak bagusan ya, ada itu 1 box beserta pilot jet, mindsetnya, persiapan untuk proses setting itu ada. Nah kalau ini nggak ada ya, kita mainkan seperti ini aja, kita akalin. Oke, untuk selanjutnya pasang jarum skepnya. Tadi sudah kita geser ke angka 2 ya, dari atas.
Jadi posisinya lebih, kalau ke atas lebih kering nanti. Terkadang pemakaian karbo itu memaksa Kang Bro. Ya kayak gini contohnya ya. Untuk kapasitas mesin masih dibilang standar atau berukuran kecil, dipaksa pakai karbo besar, ya sama saja bohong. Gak jadi tenaga, bensin boros iya. Nah itu ya yang dimaksud boros. Nggak jadi tenaga, boros. Kalau pemakaian konsumsi bahan bakarnya boros tapi tenaganya oke, dibuat lari enak, ya menurut saya itu pas. Nggak harus dibilang boros, tapi pas settingannya, sesuai dengan kebutuhan mesin dan sesuai dengan asumsi pemakaiannya. Ya, boros tapi jadi tenaga dan mau lari nggak masalah, kayak gitu. Ya langsung kita pasang. Apa, Mbah? Setia ya. Astagfirullahaladzim. Orang telepon kon. Oke, langsung kita nyalakan ya. Busi belum dipasang Kang Bro. Jalannya mudah. Berisik banget knalpotnya Kang Bro. Dulu ya. Baik Kang Bro, untuk selanjutnya kita akan coba bawa jalan ya. Nah sekarang saya coba nyalakan kembali tanpa menggunakan cuk. Untuk bagian pilot jetnya apakah ada kesesuaian atau belum, kita coba ya. Karena yang dibutuhkan itu suplai bahan bakar pertama kali hidup atau start itu bagian pilot jetnya harus tepat. Kalau misalnya sudah tepat tanpa dicuk pun nanti bisa lebih mudah untuk menyala. Dan untuk selanjutnya nanti kita beralih ke mode GoPro, kita coba bawa jalan nanti ya, biar teman-teman semua bisa melihat. Ini masih ada ketidaksesuaian di putaran menengah ke atas Kang Bro. Oke, sekarang kita coba nyalakan dulu. Posisi menyala sangat mudah tanpa dibantu menggunakan cuk.
Dan sekarang kita coba bawa jalan. Baik bro, nanti diperhatikan untuk putaran menengah ke atasnya ya, masih terdapat sedikit berbobot. Mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya, bukan hanya di settingan karburatornya saja. Bisa disebabkan dari pengepian juga bisa kan bro. Kalau untuk akselerasi bawahnya sudah enak sekali, tapi di putaran menengah ke atas masih terdapat sedikit berbobot. Oke, sekarang kita coba ya. Bro, tadi sudah bisa disaksikan ya, untuk putaran menengah hingga putaran atas itu saat kita coba akselerasi terjadi berbet parah. Nah ini ada faktor lain Kang Bro, bukan hanya bagian karburatornya saja, bisa saja bagian pengapian itu juga berpengaruh. Tetapi yang jelas ini bisa juga untuk kapasitas mesin ya, yang tidak sesuai dengan karbunya. Yang pertama dari karakter, yang kedua dari kapasitas mesin dengan karbu. Artinya apa? Karburator PE ini masih terlalu besar untuk mensuplai bahan bakar ke mesin ini. Jadi ingat ya, untuk proses setting karburator itu tidak mudah Kang Bro. Semua harus ada keseimbangan, harus ada kesesuaian. Jadi tidak harus kita olah di karburatornya saja, namun di bagian-bagian yang lain juga harus kita cek pula. Oke ya, seperti itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel saya ini, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.